Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Setelah kemarin kita belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan biasa. Nah, hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan. Hari ini kita akan belajar operasi hitung pada pecahan. Jadi ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, operasi hitung dari beberapa pecahan ini dilakukan dengan melihat perintah soal. Apakah soal tersebut jawabannya harus berupa pecahan biasa, pecahan desimal, atau persen? Nah, kalau perintahnya itu jawablah dalam bentuk pecahan biasa, berarti kita ubah semua pecahan itu menjadi pecahan biasa baru kita kerjakan. Kalau soalnya perintahnya diubah jadi desimal, berarti pecahan yang ada kita ubah dulu menjadi pecahan desimal baru kita kerjakan. Begitupun jika perintah soal berupa persen, berarti semuanya kita ubah dulu menjadi persen baru kita selesaikan. Di sini ibu udah punya satu contoh. Yang satu contoh ini kita akan kerjakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen. Jadi di sini ada 3/4 dikurang 0,5 ditambah 10%. Jadi kenapa kemarin pas sebelum kita masuk bab penjumlahan dan pengurangan pecahan, kan ibu udah ajarin bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, menjadi pecahan persen, dan sebaliknya. Itu tujuannya untuk kita menyelesaikan operasi hitung pecahan pada hari ini. Jadi biasanya kalian akan menemukan soal yang bentuknya itu ada pecahan biasa, desimal, ataupun persen, yang kalian tuh harus ngerjainnya itu dalam bentuk pecahan biasa, terus kadang juga dalam bentuk desimal, kadang juga dalam persen. Jadi kalian harus bisa mengubah semua pecahan, entah itu pecahan biasa, desimal, atau persen, ke pecahan-pecahan yang lain. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa, coba kalian pelajari lagi bab atau materi awal kita masuk bab 2 itu ibu udah jelasin. Jadi di sini langsung aja ya, 3/4 dikurang 0,5 ditambah 10%, kita akan kerjakan dalam bentuk pecahan biasa. Jadi semua pecahan ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, yang pertama 3/4, itu pecahan apa? Pecahan biasa ya, berarti nggak usah diubah. Terus 0,5 pecahan apa? Desimal, berarti kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 10% itu apa? Persen ya, berarti persennya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kenapa? Karena kita akan menjawabnya dalam bentuk pecahan biasa. Langsung aja, 3/4 dikurang 0,5 ditambah 10%. Kita akan jawab dalam bentuk pecahan biasa. Oke ya, 3/4 dikurang 0,5 ditambah 10%. Ya, ini udah dalam bentuk pecahan biasa. Berarti kita tinggal tulis aja 3/4 dikurang 0,5 dijadikan pecahan biasa jadi berapa? Ada satu angka di belakang koma, menjadi 5/10 ya. Terus 10%. 10% kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 10 per, coba ingat-ingat lagi. Kalau persen itu berarti per berapa? Per 100. Jadi 10 per 100. Nah, kalian ingat lagi, kalau di sini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, berarti kita harus samakan penyebutnya. Oke ya,
Ibu udah nggak jelasin lagi bagaimana cara nyari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Silahkan kalian pelajari lagi materi yang kemarin. Di sini Ibu langsung aja KPK-nya. KPK dari 4, 10, dan 100. KPK-nya itu adalah 100. Di sini Ibu udah nggak jelasin lagi nyarinya KPK. Kalian udah paham di materi sebelumnya. Baru kita jadikan semuanya jadi 100 ya. Oke, berarti semuanya biar jadi 100 dikali berapa? Di sini 3/4, 5/10, dan 10/100. Oke, di sini udah per 100. Coba kita samakan dulu penyebutnya. 4 kali berapa biar jadi 100? Dikali 25. Karena bawah dikali 25 berarti atas tinggal ngikut. Ibu udah nggak jelasin lagi karena ini materi di pelajaran sebelumnya. Oke, 10 biar jadi 100 dikali berapa? Dikali 10 ya. Oke, atas ngikut. Ini udah 10 udah per 100. Jadi udah kita biarin aja. Oke, sekarang kita hitung ya. 3 dikali 25 berapa yuk? 75. Nah, tadi 4 kali 25 udah 100 ya. Oke, yang kedua 5 dikali 10. Ayo, berapa 5 kali 10? 50. Oke, 10 kali 10 100. Nah, ini udah 10 per 100. Berarti kita tinggal pindah. Oke. Di sini penyebutnya udah sama ya. Udah semuanya udah 100. Oke, sekarang kita tinggal selesaikan aja. 75 dikurang 50 berapa, hayo? 25. Oke, 25 ditambah 10 berarti 35. 35 per 100. Oke, jadi 3/4 dikurang 0,5 ditambah 10% itu 35 per 100. Kalian boleh juga di sini kalian sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 5 ya. Oke, kalian boleh sederhanakan, boleh juga enggak. 35 dibagi 5 berapa? 7. Oke, 100 dibagi 5 20. Jadi hasilnya 7 per 20. Kalau misalkan ini soalnya dijawab dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kita akan jawab soal yang tadi dalam bentuk pecahan desimal. Berarti kita harus ubah semua pecahannya menjadi desimal ya. 3/4 dikurang 0,5 ditambah 10%. Oke, yang pertama 3/4. 3/4 masih ingat ya gimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? 3/4 berarti 3 dibagi 4 ya. 3 dibagi 4. Sebenarnya Ibu nggak harus jelasin lagi sih, karena kan ini udah Ibu jelasin di materi sebelumnya. Jadi 3 nggak bisa kan dibagi 4, atau 4 kali berapa yang hasilnya 3? Nggak ada, karena nggak ada berarti kita tambahkan 0, atas dikasih 0, oke. 4 dikali berapa yang hasilnya 30 atau dekat 30? Boleh kurang, nggak boleh lebih. Berapa? 7 ya, kita tulis 7 di atas, terus kita kalikan. 7 dikali 4 berapa? 28. Nah, itu kita kurangin ya. Yuk, 30 dikurang 28 berapa? Oke, 2 ya. 4 kali berapa yang hasilnya 2?
Nggak ada ya, berarti kita tambahkan 0 lagi nih ya, biar bisa. 4 kali berapa yang dikali hasilnya 20? Coba perkalian 4 yang hasilnya 20, 4 kali berapa? 4 dikali 5. Oke. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi udah habis ya. Berarti 3/4 kalau diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75. Oke. Dikurang karena di sini udah menjadi desimal, tinggal kita pindah aja. 0,5 ditambah 10%. Ayo. 10% berarti kan 10/100. Diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,10 ya. Udah tinggal gampang banget kalau ini. 0,10. Nah, setelah kita ubah semuanya menjadi pecahan desimal, baru kita selesaikan. Ya. Kita akan kita akan selesaikan dari depan. 0,75 dikurang 0,5 ditambah 0,10. Di sini yang harus kalian tahu, kalau misalkan ada penjumlahan atau pengurangan pada pecahan desimal, kalian harus sejajarkan komanya. Jadi komanya tuh harus lurus. Jadi misalkan di sini 0,75 dikurang 0,5 ya. Jadi kalian tuh nulisnya gini, 0,75 dikurang 0,5. Nah, gini. Jadi jadi komanya itu sejajar. Bukan karena ini kan cuma ada 2 angka, terus kalian nulisnya gini, 0,5. Nah, ini salah ya. Komanya harus sejajar. Oke, jadi di sini tetap 0,5. Jadi seperti itu. Nah, baru kita kurangkan, coba yuk. 5. Nah, di sini udah nggak ada angka, berarti tinggal turun. 7 dikurang 5 berapa? 2 ya. Oke, nah 0 dikurang 0 ya, tetap 0 lah ya. Oke, berarti 0,25. Baru kita tambah 0,10. Sama ya, tetap untuk penjumlahan dan pengurangan komanya harus sejajar. 0,25 ditambah 0,10. Yuk kita jumlahkan. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 1, 3. Nah, komanya kita tulis, baru nolnya kita turunkan. Jadi jawabannya adalah 0,35. Jadi seperti itu ya. Oke, yang terakhir kita akan jawab soal tersebut dalam bentuk persen. 3/4 dikurang 0,5 ditambah 10%. Kita akan ubah semuanya menjadi persen. Ingat, kalau persen berarti per 100. Oke ya. Kita ubah dulu 3/4 sama 0,5-nya menjadi persen. Karena 10 ini udah persen. Ya, 3/4. 3/4. Karena kalau persen itu harus per 100, jadi kita ubahnya jadi per 100 ya. Oke, 4 kali berapa biar jadi 100 ya Solehah? 4 kali 25. Oke, bener banget. Bawah kali 25 berarti atas tinggal ngikut dah. Ya. Yuk, 3 dikali 25. Berapa? Oke, bener banget. 75. 75 per 100. Udah per 100 berarti ini tinggal kita tulis aja 75%. Kita ubah jadi persen. Yang kedua 0,5. 0,5. Coba 0,5 kalau kita ubah jadi pecahan biasa jadi berapa ya? Jadi 5 per berapa yuk? Ini ada satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. Karena persen itu harus per 100, berarti kita ubah dulu biar jadi per 100. Sama-sama kali berapa ya? 10 kali berapa biar jadi 100? 10 dikali 10. Pinter banget. Nah, atasnya ngikut dah.
5 kali 10, 50. Tadi 10 kali 10, 100. Jadi kita tinggal kita ubah aja. Yuk, 50-nya kita tulis, kita kasih simbol persen. Oke. Baru kita pindah ke sini. Oke ya, semuanya udah kita ubah jadi persen. Yuk, 3/4 diubah jadi persen jadi 75%. Kita tulis 75% dikurang 0,5. Jadi berapa nih? Oke, 50% ditambah 10%. Kalau ngurangin atau menjumlah persen itu gampang aja ya, sama kayak kita menjumlahkan sama mengurangkan angka biasa aja. Jadi 75 dikurang 50 gitu, biasa aja. Jadi 75 dikurang 50 berapa? Yuk coba. 5 kurang 0, 5. 7 dikurang 5, 2. Oke ya. Jadi ini 25% ditambah 10%. Ayo berapa yuk? 25 ditambah 10 berapa? 35. Oke, jadi 3/4 dikurang 0,5 ditambah 10%. Kalau jawabannya dalam bentuk persen menjadi 35%. Soleh dan soleha, untuk materi ini agak sedikit panjang ya, tapi kalian sabar aja karena sebenarnya kalian tuh udah bisa cara mengubah pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan persen menjadi pecahan-pecahan yang lain. Kalian tuh semua udah pelajari di awal masuk bab 2. Jadi sebenarnya di sini Ibu tuh hanya mengulang. Kalian belajarnya yang sabar aja. Ini itu sebenarnya gampang kok. Pokoknya yang penting kalian semangat. Oke, kalian pasti bisa. Oke, anak Ibu semuanya hebat-hebat. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kalian pelajarinya yang pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet, nggak usah aku nggak bisa, jangan berpikir kayak gitu ya, itu nggak boleh. Dan Ibu tuh dari dulu nggak mau kalau ada anak yang berpikir kalau pelajaran Ibu tuh susah gitu. Oke ya, tetap semangat, jangan mudah putus asa, kalian pasti bisa. Ibu akhiri, selalu jaga kesehatan, jangan sering main di luar. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.